Saudara-saudari yang terkasih, berikutnya adalah fungsi kebudayaan ya. Fungsi kebudayaan itu tuh apa sih? Yang pertama untuk identitas sosial. Jadi kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Misalnya kebudayaan Katolik kan begitu. Membuat tanda salib itu sudah menjadi kebudayaan bagi umat Katolik kan. Jadi umat Katolik kalau disuruh berdoa pasti membuat tanda salib. Itu kebudayaan. Ya, umat Katolik pasti mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau kebudayaan yang lainnya misalnya adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata, itu kan sebenarnya kebudayaan yang diulang-ulang. Atau misalnya kebudayaan untuk identitas sosial misalnya acara-acara adat, naik dango, gawai, ya, ngarape sawah, ya macam-macam lah namanya ya. Jadi berbagai macam ya, kalau di Kalimantan Barat ya hal-hal tersebut itu merupakan identitas bagi individu dan kelompok. Dan itu membawa apa? Membawa identitas sosial. Misalnya waktu gawai kan pasti menggunakan pernak-pernik mulai dari baju, celana, atau rok, atau gaun. Kemudian ada aksesoris-aksesoris manik-manik atau aksesoris bulu-bulu seperti bulu burung misalnya ruai ya kan, atau ya Burung enggang. ya burung enggang boleh ya, pakai burung enggang. Kalian kalau misalnya enggang ganding dilindungi kalian pakai, kalian nanti akan dihukum penjara ya. Landak Jawa dipelihara aja bisa kena sanksi pidana kan. Ya artinya ya, misalnya ada kepala tengkorak kerak ya yang dipakai kan. Jadi kalau dalam gawai itu kita bisa lihat identitas tuh. Dan identitas itu bisa mengetahui asal daerahnya dari mana atau bagaimana. Lalu melalui kebudayaan seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai bahasa, adat dan tradisi tertentu. Ya agak unik, misalnya orang Dayak nih misalnya. Ini beberapa banyak orang Dayak di sini. Tapi bahasanya enggak tahu dia. Bahasa Dayak banyak enggak tahu. Ya kan? Tetapi ada adat. Nah, ada adat. Misalnya tradisi kawin atau tradisi gawai dan sebagainya. Dan tradisi tertentu ya. Memang ada adat ya. Jadi bahasa, adat dan tradisi. Nah, saya hanya mau mengatakan begini. Sayang kalau kalian orang Dayak tidak bisa berbahasa Dayak gitu. Ya kan? Sayang kalian orang Batak tidak bisa berbahasa Batak. Itu adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Ya. Jadi bagi yang Dayak tidak bisa berbahasa Dayak ini bahaya nih. Ya. Terjadi yang namanya kemerosotan budaya. Ya kan? Coba saya bertanya, berapa orang yang bisa bahasa Dayak? Yang orang Dayaknya? Coba, nah, 1, 2, 3. Nah. Yang masih tinggal di daerah masih bisa. Yang tinggal di kota gimana? Ya kan, ada persoalan. Saya belajar bahasa Dayak 7 tahun di Bekayang. Harus belajar. Memaksa diri. Oke, dimatikan lagi mikrofonnya biar tidak feedback. Kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Jadi begini, kalau di tradisi di hampir sebagian budaya Dayak misalnya, kalian pacaran gelap-gelap mengapa harus dikawinkan? Nah, ini bukan suatu situasi sosial atau pedoman perilaku. Ya kan? Makanya itu kadang menjadi kesempatan bagi orang yang ini ya. Kesempatan bagi orang yang ingin mengawini gadis Dayak lalu bawa pacaran gelap-gelap. Sebenarnya itu ada pedoman perilaku begini, supaya mudah ngurusnya. Jadi kalau orang tuh misalnya sudah hamil atau dibuntingi, itu kan aib bagi keluarganya begitu. Nah,
Jadi pacaran itu menjadi serius itu ketika sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pedoman perilaku. Nah, begitu. Nah, itu bisa kita bicarakan ya. Berikutnya yang ketiga, pengendalian sosial melalui norma dan sanksi budaya. Kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya ada istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. Nah, ini ada sebagian, misalnya saya tidak bicara ini ya, di suku Dayak, Batak atau Toraja itu ya mungkin acara pernikahannya biasa, tetapi acara kematiannya itu bisa luar biasa. Misalnya di Toraja tuh ya. Jadi ini penting ya. Ada yang keluar tuh, tolong dicek oleh ketua mengapa dia terlempar. Nah, 2 orang lagi yang keluar nih. Ya. Kalau sampai beberapa menit dia tidak bergabung lagi lalu sampai ini nanti dia buat resume ya. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Jadi fungsi kebudayaan ini pendidikan dan sosialisasi juga. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. Jadi kalian kan masih semester 1 nih, masih tidak terlalu banyak tugas. Apakah kalian tidak bisa ikut, misalnya di situ kan ada sanggar, ada tari, ya kan? Ada olahraga. Nah, cobalah di semester 1 itu kalian yang tinggal dekat dengan kampus itu ya, melakukan banyak hal misalnya. Ya. Saya tidak lihat ada aktivitas mahasiswa menganyam di sana. Misalnya menganyam ini ya, bidai. Ya, bidai itu kan sudah diklaim punya Malaysia tuh. Padahal bidai itu punya orang Indonesia. Contohnya punya orang Jagoy gitu. Nah, tidak ada ya, itu boleh diusulkan tuh. Misalnya hari Sabtu diadakan kursus bidai, membuat bidai gitu. Atau menganyam tikar misalnya. Ya. Atau kursus misalnya buat tumpi atau poe. Ah, ini ngerti tidak nih tumpi dan poe nih? Ya. Pelestarian budaya tuh. Kue-kue adat tuh. Kan kalian nggak ngerti misalnya ya ada sagon, poe, tompi. Ya. Coba yang dari daerah pernah nggak makan poe itu? Pernah Pak, pernah. Nah, rasanya apa poe itu? Rasa poe itu rasanya apa? Apa ya? Kok poe ada rasa? Mana ada poe itu ada rasa? Yang ada rasa lemang kali. Ya. Ada sagon ya. Kemudian ada apa namanya? Ya, kalau orang tuh ya ada tumpi, ya ada beberapa kue-kue tradisional tuh yang mesti kalian juga belajar di Istakan nih. Mengapa penting? Ya itu kan menjadi kue tradisional yang harus dilestarikan. Ketika misalnya acara Paskah, Natal itu boleh disajikan. Masa kita menyajikan kue-kue yang dari luar negeri saja ya kan? Harusnya kue tradisional itu kita bisa sajikan misalnya. Ya. Dan ini harus menghidupkan ya kembali. Dan caranya ya kalian lah mahasiswa, aktor intelektualnya untuk membuat ya kan? Kan tidak susah belajar tuh. Yang susah adalah mau belajarnya. Ya. Kemudian pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Ya, gawai misalnya. Ya. Naik dango, barape sawah. Jangan mengintegrasikan judinya. Judi itu bukan budaya, itu malah merusak budaya. Misalnya karaoke tempel kan. Ya, di sebagian daerah tuh ada yang pernah lihat karaoke tempel. Yang benar-benar ditempel memang.
Nah, kalian yang udah paham itu kan artinya merusak budaya. Jonggan ini sebenarnya menarinya sopan santun, tapi lama-lama karena ada jongset, jonggan kaset, lalu lain pula. Pernah dengar jongset? Hah? Pernah. Nah, jonggan ada kasetnya, lama-lama dia bukan jongset, lalu jongkel, jonggan, nah, tempel kan? Nah ini. Jadi integrasi dan solidaritas itu penting ya. Jadi aspek-aspek itu yang harus kalian pahami. Berikutnya alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka Yesus katakan, hendaknya kamu membaca tanda-tanda zaman. Ya. Lalu proses pembentukan kebudayaan. Nah ini, mengapa ada bulan kitab suci nasional di khususnya gereja lokal di Indonesia, di KWI. Jadi itu diikuti oleh 37 keuskupan. Sebenarnya kan minggu kitab suci itu bulan Januari ya. Tapi di Indonesia ini karena ya, membudayakan itu harus dengan bulan kitab suci nasional bulan 9. Nah, jangan-jangan sekali lagi coba dicek dalam diri kalian. Bagaimana proses pembentukan kebudayaan itu? Yang pertama internalisasi. Bagaimana kita mau menginternalisasi diri kalau kita tidak memiliki kitab suci? Maka wajib memiliki kitab suci kan? Nah, nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak kecil dalam keluarga dan berlanjut melalui pendidikan formal dan informal. Kalau sejak kecil nilai-nilai doa itu ditanamkan dalam diri kalian, remaja bahkan sekarang kalian menjadi mahasiswa akan menjadi ya internalisasi yang sangat kuat. Tapi kalau agak jarang-jarang doanya, ya ikut misa harian pun tidak mau. Ya. Mungkin semester 1 ini belum jadi pembangkang ya, masih mau rajin lah, mau taat kan. Tapi menginternalisasi diri itu harus terus-menerus. Kata Santa Teresa dari Kalkuta, Bunda Teresa dari Kalkuta, bagaimana cara berdoa? Ya berdoa itu ya dengan berdoa. Jadi praktek berdoa ya berdoa. Kalau kalian ingin berdoa Bapa kami ya kalian berdoa Bapa kami. Jadi belajar berdoa ya dengan berdoa. Nah, makanya Yesus itu berulang-ulang kali dia mengajarkan kita berdoa dengan sikap hidupnya. Itulah menginternalisasi diri. Kalau kita misa minggu saja sudah malas, apalagi misa harian kan? Nah, makanya umur-umur kalian ini harus menginternalisasi diri. Berikutnya, dengan apa? Itu tadi caranya. Sedini mungkin. Bahkan untuk kalian menjadi guru itu harus masuk pendidikan formal ya. Berikutnya yang kedua, dipusi. Apa tuh dipusi? Nah, kalau internalisasi sering kalian dengar ya. Apa itu dipusi? Dipusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ini bisa terjadi melalui perdagangan, penaklukan, migrasi, atau komunikasi antar budaya. Ya, misalnya penyebaran unsur-unsur kebudayaan itu tadi karena perdagangan, penaklukan, migrasi, atau komunikasi antar budaya. Nah, dipusi ini sangat terjadi di kita. Kita lebih suka dengan budaya-budaya Barat yang bebas katanya, tetapi orang-orang Barat sana suka dengan budaya Timur. Mana yang saling mempengaruhi ini? Ya. Orang Barat belajar gamelan, misalnya orang-orang dari Amerika, dari Eropa. Kita enggak belajar gamelan kan? Ikut sanggar tari di Stakan pun malas-malas. Nah, sebagai orang mudanya enggak mau belajar. Mungkin orang berpikir belajar untuk bunyi gong itu gampang, gong, gong, gong begitu. Enggak gampang. Harus ada iramanya dan latihan kan. Nah, kita lebih suka dengan musik-musik yang berasal dari Barat karena dianggap praktis.
Padahal musik-musik itu sebenarnya adalah alkulturasi dan inkulturasi kan. Nah, berikutnya yang ketiga akulturasi. Nah, ini ya. Akulturasi terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan mempengaruhi satu sama lain. Itu akulturasi. Jadi dua kebudayaan itu bertemu. Beda dengan inkulturasi ya. Jadi akulturasi itu dua kebudayaan bertemu dan mempengaruhi satu sama lain. Seringkali menghasilkan perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing budaya. Contoh budaya apa akulturasi itu misalnya? Nah, budaya gereja Katolik dengan budaya lokal setempat, suku setempat. Misalnya pakaian-pakaiannya. Ke gereja misalnya, ya kan? Yang udah terjadi misalnya misa dengan bahasa Jawa, kan? Atau misa dengan pakaian adat Dayak misalnya. Ah, itu akulturasi. Bahkan sering diakulturasikan misalnya Monsinyur Agus ya, Uskup Agung Pontianak itu sebelum gawai misa dulu. Nah, itu adalah suatu kebudayaan akulturasi. Bukan mencampur adukan ya. Nah, itu. Berikutnya yang keempat, inovasi. Nah, kalian bilang inovasi. Apa tuh inovasi? Inovasi adalah proses penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru yang belum ada sebelumnya dalam suatu masyarakat. Inovasi ini bisa berupa teknologi baru. Nah, kelemahan dari kita ini, kita sering ya melupakan inovasi. Ya, bahkan ada penelitian handphone kita tuh kita hanya pakai paling maksimal 10%. Padahal handphone kita tuh banyak fungsinya sekarang, bisa buat video, bisa untuk belajar, betul ya? Ya kan? Bisa untuk menghubungi orang tua. Fungsinya banyak tuh. Bisa untuk ya menyimpan rekening mobile di situ, ya kan? Alat pembayaran kan? Bisa mesan barang. Yep. Jadi fungsinya multifungsi. Bayangkan inovasi itu. Makanya saya merangsang kalian itu untuk membuat video-video untuk dikirim di YouTube. Entah siapa yang nonton, itu tidak ada masalah. Nanti 5, 10, 15 tahun kalian akan sadar. Sangat pentingnya video kalian itu. Coba kalian cek video saya, berapa ribu dah sekarang. Ya. Berapa ribu tuh? Oh, berarti banyak yang belum subscribe saya nih. Kalau kalian sudah subscribe saya pasti subscribe banyak, Pak. kalian. Udah banyak, Pak. Hah? Udah banyak berapa video saya? Udah 1.000 lebih, Pak. 1.700 lebih. Banyak lalu. Kok 1.700? Itu subscriber kali. Belum banyak. Ya, subscriber Video ya, Pak. saya Ya, tuh lebih subscriber. banyak daripada orang yang subscribe. Coba kalian cek. Berapa video saya? Lebih banyak yang ditonton, Pak. Iya, iya betul. Maksud saya, video saya nih, jumlahnya tuh lebih banyak daripada subscribe saya gitu, Pak. Itu bagian dari inovasi. Ya. Jadi kalau kalian misalnya memvideokan sesuatu lalu kalian kirim ke YouTube, ingat ya, memvideokan sesuatu yang sopan santun. Ya tadi, ya. Bagaimana kita ingin mencegah? Ini kan video, mohon maaf misalnya. Coba kalian lihat di TikTok, video yang misalnya melihatkan celana dalam, itu sampai jutaan orang nonton. Apa tuh? Betul nggak? Yang pakai bikini, itu jutaan yang nontonnya. Kalau video-video kontennya misalnya rohani itu, waduh, 100 itu udah mujizat yang orang nontonnya kan. Yang kontroversi debat agama paling banyak. Tapi yang lebih banyak yang menampilkan yang namanya sesuatu yang tidak pantas. Ya cek sajalah, ya. Bahkan itu langsung masuk ke beranda YouTube kita untuk kita tonton. Nah itu. Nah, makanya untuk melawan itu kalian harus menciptakan video-video inovasi itu. Nah, makanya dalam ilmu sosial dasar ini, mata kuliah apapun, ya saya merangsang kalian untuk belajar teknologi, terutama teknologi perekaman. Karena kalian akan belajar nanti teknologi perekaman tuh.
Mulai kalian bisa memasukkan musik, ya kan? Oh, begini. Minimal kalian sudah membuat YouTube. Oh, ini prosesnya. Bosan sih, kita mau buat yang ini, ya kan? Jadi, kita hanya memfungsikan alat komunikasi kita itu hanya, ya, tidak lebih dari 10%. Padahal alat komunikasi itu sangat penting. Kalian tak perlu beli kalkulator. Kalkulator sudah ada di situ. Dulu saya harus beli kalkulator yang ada misalnya sinus, kosinus, tangen kan. Sekarang kalian tidak perlu. Nah, itu dia ya. Jadi inovasi adalah proses penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru yang belum ada sebelumnya dalam suatu masyarakat. Inovasi ini bisa berupa teknologi baru, lalu ide-ide baru. Kalau kalian punya ide-ide ya, yang brilian, kalian videokan, ya itu bisa menjadi ide kalian. Atau cara-cara baru dalam berorganisasi misalnya. Nah, baru dalam berorganisasi. Kalian kan kelas nih, atau kerja kelompok pakai Google Meet, kan bisa kan? Ketimbang menghabiskan ongkos bensin pergi ke kos kawan. Nah, bagaimana memvideokannya? Ya masing-masing memvideokan lah. Nah itu.